Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Fauzi dari SMP Al-Aksyar. Saya mengampu mata pelajaran Tahfiz Quran. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi video pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan konsep DCK dan juga HOTS. Ya, pada pembelajaran kali ini saya menyampaikan materi terkait tanda-tanda wakaf, ya, apa itu wakaf dan juga macamnya. Dan juga pada pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan dan juga memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang wakaf itu apa dan juga tanda-tandanya. Dan juga agar lebih mudah dipahami, saya coba mengambil konten lain yang memang mungkin dalam keseharian mereka sering mereka alami gitu. Jadi saya mengambil konten tentang rambu-rambu lalu lintas yang memang mungkin seringkali dilewati oleh seluruh siswa dan siswi. Mengapa lalu lintas? Karena memang rambu-rambu ini merupakan salah satu adab dan juga aturan di jalan. Dan juga tentunya berkaitan dengan wakaf. Wakaf juga merupakan adab aturan ketika seseorang membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah, ya, dengan menganalogikan dan juga mengambil konten terkait rambu lalu lintas tersebut, materi pembelajaran tentang wakaf alhamdulillah bisa lebih mudah dipahami dan juga mudah diingat oleh siswa, karena memang ya, rambu lalu lintas mungkin seringkali dilalui dan juga dilewati oleh seluruh siswa, sehingga dalam aplikasinya dalam membaca Al-Quran mereka tahu bagaimana tanda berhenti dan juga tanda melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga si Farel masih bisa melihat wajah Iman yang cantik. Si Julfa masih bisa melihat wajah Iman yang ganteng. Ya, hari ini terlihat semua pada senyum-senyum karena happy ketemu saya ya. Iya. Oke. Semuanya bagaimana kabarnya, sehat semua? Ada yang masih flu-flu? Ada yang masih batuk-batuk? Ya, semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Orang tua sehat semua? Oke, pada hari ini kita kembali lagi kepada matkul Tahfiz Quran, di mana kita akan mempelajari satu materi yang memang nanti cukup penting ketika kalian dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum nanti masuk ke materi, coba saya minta dicek dulu kolom mejanya. Bagaimana? Apakah masih terlihat sampah? Di kolom meja ada buku saja ya, tidak ada sampah ya, karena kita memang sudah bebas daripada sampah gitu ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Raisa dan Iris. Kenapa? Raisa izin, Iris sakit. Raisa izin, Iris sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang pada hari ini berhalangan hadir karena sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Ya, segera Allah sembuhkan dan bisa berkumpul lagi bersama-sama kita semua. Oke, sebelum masuk ke materi kita tes konsentrasi dulu semua. Kita konsentrasi yang sederhana saja. Oke. Kita main tepuk tangan ya. Ketika saya bilang tepuk satu, tepuknya berapa kali? 2 kali. Oke. Ketika saya bilang tepuk 2 kali, tepuknya sekali. Kembalikan. Oke. Ketika saya bilang
3 kali. Nggak bisa. Oke, bisa ya? Kita tes ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ini masih konsentrasi, masih belum full gitu ya. Kita ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Nah, saya 2 kali ya. Oke, kita fokus, kita mulai. Oke, kita mulai konsentrasi, usahakan tidak ada yang salah ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk 2, tepuk 3. Nah, konsentrasi berarti ya. Kita mulai lagi. Tepuk 3. Oke, kita lagi. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Bagus, 2, 1, 2, 1, 1. Dan kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas materi mengenai wakaf yang mungkin kalian ada yang pernah dengar atau sudah dengar, karena memang penting sekali bagi kita untuk mempelajari wakaf ini dalam membaca Al-Quran. Kalian pernah berlalu lintas di jalan? Sama orang tua pernah? Naik mobil pernah? Naik motor? Ketika di jalan itu kalian pernah melihat rambu-rambu? Adat yang melihat lampu merah? Lampu merah menandakan apa? Lampu merah menandakan? Kalau kalian jalan terus bagaimana? Melanggar peraturan. Kemudian apa yang terjadi ketika kalian melanggar peraturan? Ditilang atau dampak buruknya bagi diri kalian? Nabrak orang atau kecelakaan. Kalau lampu hijau? Lampu hijau artinya jalan. Kalau kalian berhenti ketika lampu hijau, ditabrak dari belakang. Nah, begitupun dengan ketika kalian membaca Al-Quran, ada yang namanya tanda wakaf. Wakaf ini menurut bahasa artinya berhenti atau berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Ketika kalian membaca Al-Quran, ketika melihat tanda-tanda wakaf tapi kalian tidak pedulikan, berarti tidak ada adab ataupun tata cara dalam membaca Al-Quran. Nah, wakaf ini merupakan salah satu adab atau tata cara ketika kalian membaca Al-Quran. Bisa dipahami? Diperhatikan kembali. Tadi kita telah bahas apa itu wakaf. Wakaf secara bahasa artinya berhenti atau tempat kita berhenti untuk mengambil nafas sejenak ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ada 2 macam wakaf yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah wakaf lazim. Ada juga wakaf lawasol. Ya. Yang pertama wakaf lazim, yang kedua adalah wakaf lawasol. Kita perhatikan, wakaf lazim artinya harus berhenti. Kalau wakaf lawasol artinya tidak boleh berhenti. Begitu juga tadi saya katakan ketika kalian berlalu lintas, ketika lampu merah berarti harus berhenti. Ketika lampu hijau berarti harus jalan. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Ya. Ketika kalian menemukan tanda wakaf lazim yang bentuknya seperti min kecil di atas huruf, pernah kalian lihat? Nah, berarti ketika kalian melihat wakaf lazim, berarti kalian harus berhenti. Bagaimana ketika kalian tetap melanjutkan? Tentunya nafas akan agak habis, gitu kan? Makanya penting bagi kalian mengerti tanda ataupun jenis-jenis wakaf dan juga fungsinya. Itu fungsi daripada wakaf lazim. Jangan sampai lupa apa fungsi wakaf lazim? Harus berhenti. Yang kedua, ada
ada yang namanya waqaf la wasl. Waqaf la wasl artinya tidak boleh berhenti dalam artian harus dilanjutkan. Tapi jika ada waqaf la, ya, kalian melihat tanda la di atas huruf, pernah lihat? Berarti kalian tidak boleh berhenti. Paham semua? Oke, saya mau ulangi lagi. Apa artinya wakaf secara bahasa tadi? Berhenti. Wakaf yang kita bahas hari ini ada dua, apa saja? Oke, wakaf lazim dan wakaf lazim. Wakaf lazim artinya apa? Harus. Yang fungsi wakaf lazim adalah harus berhenti. Kalau wakaf nawasol? Di sini ada kuis, ada 4 soal terkait materi yang telah kita pelajari. Nanti akan saya pilih secara random anak-anak yang mungkin terbagian untuk menjawab soal tersebut, ya. Ini games, ya. Oke, kita lihat layar di depan semuanya. Oke, yang pertama saya minta saudara atau Ananda Rehan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1, wakaf menurut bahasa Arab artinya A. Memantul, B. meneruskan, C. berhenti. Apa? Berhenti. Oke, kita lihat ya. Oke, betul ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini atau simbol kayak gitu di jawaban kalian betul. Coba Rehan sekarang pilih temannya, tunjuk temannya untuk menjawab soal nomor 2. Rian. Oke, Rian. Pertanyaan nomor 2. Berhenti sejenak ketika membaca sebuah lafaz yang terdapat tanda wakafnya guna untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya yang merupakan pengertian dari wakaf. Oke, kita lihat. Oke, alright, betul ya. Rian, tunjuk lagi. Kali. Pertanyaan nomor 3. Jika terdapat tanda wakaf seperti ini, ya la wasl pada ayat, pada tengah ayat, la wasl ya, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti, merupakan fungsi dari tadi wakaf tandanya la. Ini merupakan fungsi dari apa yang tidak boleh berhenti? Wakaf. Kita lihat. Oke, betul. Terakhir, siapa tunjuk? Temannya Azrael mana? Oke, Azrael nomor 5. Hukum bacaan wakaf ini harus berhenti. Wakaf yang dimaksud adalah wakaf yang harus berhenti. Wakaf lazim, kita lihat. Oke, congratulations semuanya yang semua jawab. Kita telah membahas pentingnya wakaf dalam membaca Al-Quran dan juga telah kita bahas tadi fungsi daripada wakaf lazim dan juga wakaf lamasol. Dan dari refleksi yang telah dilakukan, alhamdulillah 4 soal yang dipertanyakan semua dapat menjawab soal dengan betul ya. Berarti kalian telah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebagai akhir ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentunya dapat terus diingat dan juga dapat diaplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran ya. Ketika kalian menemukan tanda-tanda wakaf, maka harus diperhatikan apa fungsi daripada tanda wakaf tersebut. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir sesi pembelajaran ya saya melakukan refleksi pembelajaran. Adapun bentuk refleksi yang saya lakukan adalah
dengan menggunakan salah satu aplikasi Genial yang memang di dalamnya terdapat salah satu quizzes ataupun games yang bisa saya gunakan, dan saya menggunakan salah satu quizzes yang ada di dalam template tersebut. Dan alhamdulillah dengan menggunakan quizzes tersebut dalam bentuk refleksi pembelajaran, siswa-siswi terlihat lebih aktif dan juga lebih bersemangat dalam mengikuti asesmen tersebut dibanding dengan saya lakukan bentuk refleksi ataupun asesmen hanya berupa soal tes di papan tulis ataupun yang lainnya. Dengan salah satu bentuk refleksi ini alhamdulillah semuanya terlihat lebih aktif dan juga lebih menyenangkan. Ya, mungkin itu ya video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.